Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umu Al-Fatih Ensiklopedia Islam Dunia kembali menyajikan berita-berita Islam dunia. Semoga semakin menambah ilmu pengetahuan tentang Islam bagi Anda semua. Dan jangan lupa klik subscribe dan notifikasi tombol lonceng agar selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Syair di atas adalah secuplik lagu legendaris Queen yang berjudul Bohemian Rhapsody. Pecinta rock tahun 1970 hingga 1990-an mana yang tak kenal lagu itu? Lagu Bohemian Rhapsody ditulis oleh Freddie Mercury untuk album A Night at the Opera tahun 1975 dan dinobatkan oleh Guinness of Records sebagai lagu terfavorit di Inggris atau 31.000 responden lebih. Bohemian Rhapsody dimainkan dengan menggunakan kunci-kunci aneh. Nada dasarnya cepat sekali berubah. Musiknya mempunyai struktur chord yang susah dimainkan dan dinyanyikan. Dalam sebuah versi dikatakan bahwa Bohemian Rhapsody adalah lagu yang menceritakan seseorang yang akan dieksekusi mati karena telah membunuh seseorang. Ia menuliskan atau lebih tepatnya menceritakan pesan terakhirnya kepada ibunya sendiri untuk menjelaskan kondisinya sekarang. Namun jika kita mau merenung, meneliti dan mengkaji lebih mendalam, akan kita temukan kaitan kuat antara lagu tersebut dengan pemaknaan paganisme yang dilakukan Freddie Mercury. Bisa dikatakan lagu Bohemian Rhapsody adalah semacam manifestasi Lucifer dan kekuatan majusi yang dianut oleh Freddie Mercury sebagai seorang pemeluk Zoroaster. Nuansa Lucifer akan makin terasa kuat dengan menyebutkan mantra yang dikaitkan dengan nama Galileo dalam Bohemian Rhapsody. Galileo Galilei sendiri adalah seorang penyempurna teleskop berhaluan Illuminati, sebuah gerakan yang dibentuk oleh para ilmuwan penentang kejumudan gereja di Eropa abad pertengahan, namun memendam misi Luciferian dan dipimpin oleh Galileo Galilei sendiri. Arti kata Bohemian dalam lagu Queen ini sangat terkait erat kepada Bohemian Club 1872 sebagai salah satu sekte paganisme yang muncul di Amerika dan bergerak lewat jalur underground. Bohemian Club selama 200 tahun berdiri adalah bagian dari kelompok penyembah setan. Ritual Bohemian Club sendiri didasari akan semangat penyembahan terhadap satanisme. Salah satu ritual member Bohemian Club adalah melaksanakan ritus pagan yang sangat megah di Bohemian Grove dengan cara melakukan cremation of care ceremony, yakni mengorbankan seorang anak dengan cara dibakar hidup-hidup. Acara ini pun secara rutin dilakukan tiap tahunnya. Maka itu tidaklah heran bahwa para anggota Bohemian Club di Amerika banyak diisi para pejabat pemerintahan seperti George Bush, Bill Clinton, Richard Nixon, Jimmy Carter, Colin Powell, Henry Kissinger, termasuk mantan gubernur California saat ini Arnold Schwarzenegger. Sejarah kelahiran Bohemian dibentuk pada tahun 1872 oleh 5 orang jurnalis Amerika. Klub ini terletak 75 mil di luar San Francisco. Perkumpulan ini merupakan sebuah tempat untuk berkumpul yang diberi nama Bohemian Grove. Luas grove ini pun tidak main-main, yakni mencapai 2.700 acres. Para member Bohemian, banyak dari mereka adalah CEO berpengaruh di dunia, orang-orang pemerintah, finance, industri, dan penguasa media berkumpul untuk mendengarkan pidato, propaganda, jaringan, dan saling membagi agenda. Mereka juga mengadakan upacara druid-like dengan patung, lengkap dengan pakaian, api, mantra, dan ritual-ritual lainnya. Lalu, apa kaitannya dengan Queen? Freddie Mercury sebagai seorang Zoroaster tahu betul arti dari Bohemian. Kebiasaannya menyembah api sebagai keyakinan seorang majusi, menandakan semangat Lucifer dalam dirinya. Lirik kekuatan Lucifer pun akan sangat terasa dalam lagu Bohemian Rhapsody-nya.
Kita jangan kira bahwa frase Bismillah yang dinyanyikan dalam lagu Bohemian Rhapsody memiliki arti dengan menyebut nama Allah adalah mutlak mengasosiasikan tentang Islam. Sebab tak lama setelah menyebut Bismillah, Freddie Mercury menyelipkan kata Beelzebub sebagai sebuah personifikasi iblis dalam keyakinan para Bohemian. Beelzebub sendiri adalah nama yang disebut dalam Alkitab memiliki kaitan dengan syaitan. Sejatinya, Beelzebub atau Beelzebul adalah nama dewa orang Filistin dari kata Baal-zebub yang artinya dewa lalat yang juga digunakan di Perjanjian Baru sebagai sinonim untuk setan. Dalam Perjanjian Salomo, Beelzebul muncul sebagai pangeran dari setan dan mengatakan bahwa ia adalah mantan malaikat surga. Sedangkan dalam Injil Nikodemus, dikatakan bahwa Beelzebul adalah nama sekunder dari setan. Akhirnya kita bisa menganalisa bahwa Bohemian Rhapsody adalah ritual dari kepercayaan pagan Majusi Freddie Mercury. Kita harus tahu bahwa dalam agama Majusi, mereka memiliki dua buah Tuhan, yaitu Tuhan kebaikan dan Tuhan keburukan. Sesuai namanya, dua Tuhan ini pun saling bertentangan. Jadi, penyebutan nama Allah oleh Freddie Mercury jelas sama sekali tidak menggambarkan Allah, tetapi lebih kepada doktrin Majusi, Lucifer, paganisme tentang pertarungan dalam kehidupan Freddie sendiri. Secara logika juga, kita bisa berpikir bagaimana mungkin seorang Majusi justru mendakwahkan Islam lewat lagunya. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Mohon maaf jika dalam tayangan ini ada tayangan gambar dan narasi yang menyinggung hati. Semoga tayangan ini bisa menjadi hikmah dan ibroh bagi kita semua.